Ya, hidup sederhana dan rendah hati. Itu bisa saudara lihat dari kisah Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku tidak berdusta, yaitu Yohanes. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup sederhana dan rendah hati. Dan tokoh yang kita ambil pagi hari ini adalah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis ini, saudara? Dia adalah seorang pelayan atau hamba Tuhan yang sangat terkenal di waktu itu. Kalau saudara baca dalam kitab Injil-Injil, saudara akan menjumpai di sana seorang Yohanes Pembaptis. Dari kelahirannya pun, saudara, sudah terjadi begitu banyak hal. Ya, khususnya orang tuanya ketika tidak percaya, ya, ketika dia akan mempunyai anak yang harus diberi nama Yohanes. Apa yang terjadi dengan ayahnya, saudara? Apa? Karena ketidakpercayaan itu. Apa? Bisu, nggak ngomong sampai anaknya lahir. Waktu kejadiannya pun sudah luar biasa. Bahkan kalau sudah lihat setelah itu, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes, memang Yohanes sudah dinubuatkan, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi oleh Nabi Yesaya, bahwa dia akan membuka jalan bagi siapa? Bagi Mesias yang akan datang itu, saudara. Ya, walaupun dikatakan tadi dirinya bukan Mesias, sehingga kalau sudah melihat, saudara, apa yang dikerjakan Yohanes luar biasa. Dia tidak takut kepada siapapun juga. Dia ngomongnya baik keras, kasar kepada orang-orang yang pada zamannya itu, saudara, dan orang lain tidak ada yang seperti dia. Sehingga, saudara, tentunya dia menjadi satu sosok yang berbeda dengan banyak orang pada waktu itu. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Sehingga akhirnya, saudara, Yohanes ini sangat terkenal, luar biasa, menjadi bahan perhatian, atau sekarang ini sudah menjadi seorang pribadi yang viral, ya, terkenal di mana-mana. Sehingga tadi, saudara, kita bisa melihat ada orang Farisi, imam-imam Lewi, ya, saudara, orang-orang Farisi atau orang Lewi, imam-imam, saudara, menanyakan siapa sesungguhnya Yohanes ini. Sehingga, saudara, Yohanes betul-betul menjadi satu pribadi yang sangat terkenal, ya, sangat populer pada waktu itu. Tetapi, saudara, walaupun dia terkenal luar biasa, tapi dia mengajarkan kehidupan yang sangat luar biasa juga, yaitu dia rendah hati dan hidup sederhana. Hidup apa adanya, enggak neko-neko, saudara. Oleh sebab itu kita akan pelajari tentang karakter hidup seorang Yohanes yang sebetulnya punya potensi untuk dia menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tetap menjaga kerendahan hati dan hidup sederhana. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari itu? Yang pertama, yaitu Yohanes itu hidup
jujur. Ya. Dia hidup jujur sebagaimana dikatakan tadi. Ia mengaku dan tidak apa saudara? Berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang akan datang. Jadi dia berkata sejujurnya tentang siapa dirinya. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi. Ya, ketika para imam dan orang-orang Lewi bertanya tentang identitasnya, siapa sebenarnya dia itu, saudara? Maka ia mengaku dan tidak berdusta. Bahwa dia bukan Mesias, dia bukan nabi. Saudara, dia dikatakan tadi, menyatakan bahwa akulah orang yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara, dengan pertanyaan itu, saudara, itu bisa saja ia memanfaatkan situasi itu. Untuk apa? Untuk mengaku sebagai Mesias. Karena apa? Tanda-tanda yang dia lakukan itu memang perbuatan-perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Elia yang pada waktu itu sudah terkenal pada zamannya. Nabi-nabi itu dilakukan oleh Yohanes. Sehingga ketika orang bertanya itu, sebenarnya itu adalah satu momen, satu kesempatan untuk dirinya itu bisa menyatakan diri, memang aku Mesias, memang aku Nabi Elia, memang aku ada nabi-nabi yang lain. Ya, tapi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Nabi Yohanes ini, saudara, ya memang dia dikatakan nabi yang terbesar. Ya, saudara, dia tidak mengaku bahwa dia itu Mesias. Ya, dia ini nabi enggak. Tapi dia katakan bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi dia tidak menggunakan kesempatan itu supaya namanya semakin terkenal, semakin masyhur, semakin besar. Sebagaimana hari-hari ini banyak orang yang ingin memperkenalkan diri dengan cara-cara yang bahkan yang tidak baik supaya viral. Viral itu seperti virus pekerjaannya, saudara. Cepat apa? Cepat menyebar, seperti virus COVID kemarin itu. Ya, cepat menyebar kemana-mana seluruh dunia. Nah, banyak orang sekarang itu ya semacam itu, saudara ya. Pengen terkenal dengan cara apa? Memviralkan. Dengan cara-cara yang kadang-kadang hal-hal yang enggak baik diviralkan. Hal-hal normal enggak memenuhi normal yang baik disiarkan supaya apa? Cepat terkenal. Nah, saudara, tapi Yohanes tidak demikian. Ya, walaupun ada kesempatan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu supaya dia mengaku sebagai Mesias, sebagai nabi dan sebagainya, supaya dia lebih terkenal lagi. Ia jujur dan apa adanya tentang dirinya sendiri. Ia tidak memoles dirinya dengan sesuatu yang membuat namanya makin terkenal. Ya, sebagaimana sekarang ini banyak orang memoles, ya namanya diganti-ganti, saudara. Ya, namanya Sumiyem di kampungnya, di kota jadi apa? Elizabeth. Ya, saudara. Supaya namanya ya dipoles sedemikian rupa supaya ya dia menjadi terkenal. Jadi dia adalah orang yang memang tidak haus akan jabatan. Orang yang tidak haus pujian dan sanjungan dari manusia. Dan orang yang tahu apa yang menjadi porsi atau tugasnya di hadapan Tuhan. Saudara, ya. Ini adalah Yohanes. Walaupun memang ada kesempatan, tapi itu tidak digunakan demi kepopulerannya semakin besar dalam hidupnya. Karena memang dia tidak haus akan jabatan. Dia tidak haus akan pujian ya, dan sanjungan dari manusia. Dan orang yang tahu apa yang menjadi porsi atau tugasnya di hadapan Tuhan. Saudara, dia tahu posisinya sebagai seorang apa. Ya, dia tahu porsinya. Dia ada menghidupi apa yang ditugaskannya. Dia tidak melakukan melebihi dari apa yang ditugaskannya. Atau porsinya atau jabatannya. Nah, saudara, di sini ia tidak mencuri kemuliaan
dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Itu Yohanes, saudara. Karena dia menyadari, sebagaimana dalam kitab Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemuliaan selama-lamanya bagi dia. Sehingga walaupun dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, itu bukan justru digunakan kesempatan untuk memuliakan dirinya, untuk memegahkan dirinya. Tetap dia fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk membuka jalan bagi Mesias. Tidak lebih daripada itu, saudara. Sehingga sekali lagi, semua pujian, semua kemuliaan hanya diberikan kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini bukan hal yang mengejutkan lagi bagi di dalam organisasi, ya, gereja ataupun umumlah, saudara, apalagi sekarang ini sudah lihat menjelang pilkada dan pemilu, ya. Orang sedang berebut posisi kedudukan jabatan, ya. Di gereja pun sama, saudara. Sebentar lagi sinode kita bulan Agustus ya kalau nggak salah mau mengadakan sidang, ya. Sidang, ya. Apa istilahnya itu? Sinode, untuk memilih ketua sinode. Wah, saudara, gereja juga sama, saudara. Pada waktu saya mengikuti sinode tahun yang lalu, saudara, itu diskors berapa kali, saudara, untuk memilih ketua, ribut, saudara. Bukan hanya gereja kita saja, gereja tetangga kita juga masih banyak, saudara. Sampai suatu hari Gus Dur almarhum itu ngomong, orang Kristen ini nggak usah diusik-usik, biarkan saja, nanti dia tengkar sendiri. Kalau diusik justru semakin merambat, tapi kalau dibiarkan mereka akan berkelahi sendiri. Ketika peristiwa yang di Medan itu, saudara, rebutan jabatan ketua, sinode. Saudara, di gereja, apalagi saudara, di umum, saudara, mereka saling berebut posisi dan jabatan. Sekalipun posisi tersebut itu sebenarnya tidak sesuai dengan saudara? Dengan karunia atau kemampuan dimilikinya. Tetapi tetap ngotot, saudara. Ya, walaupun karunianya, kemampuannya tidak sesuai dengan jabatan yang akan direbutkan itu, saudara, tetap ngotot, saudara. Di gereja ada enggak? Ada, banyak, saudara. Ya. Ada. Ngomongnya saja susah, seperti pelawak siapa itu yang gagap itu. Siapa? Aziz. Ya itu, saudara. Mau ngajar sekolah minggu cerita, ya nanti belum ngomong sudah tertawa semua, saudara. Jadi apa yang mau didengar, karena tertawa terus, saudara. Ya. Ada lagi orang yang memang ada kadang-kadang joke atau guyonan, saudara. Nafas saja males, fales. Mau menjadi apa, saudara? Penyanyi. Ya susah, saudara. Tapi ngotot. Kalau enggak usah jadi anggota atau jemaat, enggak usah datang. Ya. Saudara, ada karunia masing-masing. Kita semua itu dikasih karunia masing-masing, saudara. Ya. Dan untuk menemukan karunia itu memang kita harus berdoa sama Tuhan. Apa sih yang karunia Tuhan diberikan kepada kita? Supaya kita itu tetap berada dalam posisi karunia itu. Sehingga karunia yang kita berikan itu untuk membangun satu dengan yang lainnya. Bukan untuk saling bersaingan, ya, tapi untuk membangun satu dengan lain. Saudara, jadi walaupun tidak cocok dengan karunia atau kemampuannya, tapi tetap memaksa.
Dan ini menunjukkan bahwa yang mereka incar dan kejar itu posisi, bukan tugas. Jelas sekali bahwa yang menjadi motivasi mereka adalah kepentingan pribadi, bukan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, maka dia harus sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau dia ngotot, saudara, maka itu jelas kita menunjukkan bahwa itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Bahkan tidak sedikit sekarang ini juga saya katakan tadi, para pelayan Tuhan yang saling menjatuhkan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk apa? Kemegahan diri sendiri. Suatu hari ada seorang ibu cerita, ya saudara, saudaranya itu jadi panitia. Tapi tidak sehati, saudara. Tapi justru saling menjatuhkan satu yang lain. Satunya akhirnya boikot, nggak mau jadi pengurus lagi, nggak mau jadi panitia. Ya saudara, karena yang ketuanya dia, bukan yang dia inginkan. Saudara, di gereja pun ada pelayan Tuhan yang saling apa? Menjatuhkan satu sama lain dengan tujuan supaya apa? Dirinya yang tampil, yang dipuji, yang dipuja. Kalau nggak ada dia, maka semuanya itu nggak jalan. Tapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Ia tidak mengaku-ngaku dirinya sebagai Musa, sebagai Elia, yang sudah populer pada kalangan yang orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Supaya orang semakin mengeluk-elukkan dia, karena memang ia bukanlah Elia dan juga bukan Musa. Yohanes Pembaptis tetap tampil apa adanya sebagaimana yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Jadi kalau gereja bisa menjalani seperti ini, saudara, maka gereja itu pasti, saudara, akan lebih baik, ya, akan lebih cepat bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Di dalamnya melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang merasa iri hati dengan yang lain. Tapi dia melakukan tugas yang Tuhan percayakan, karunia yang Tuhan berikan. Untuk apa, saudara? Untuk kemajuan di mana Tuhan tempatkan kita berada. Sebab sekali lagi setiap kita dipercaya Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda. Dan itu diberikan Tuhan tujuannya adalah apa? Untuk memperlengkapi satu dengan lain. Untuk membangun satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi satu bangunan yang rapi, yang baik, yang teguh, yang kuat, saudara. Tapi kalau saudara, satu dengan yang lainnya, saudara, saling menjatuhkan, saling menyikut satu dengan yang lainnya, maka saudara, saya percaya pelayanan itu akan menjadi gaduh dan tentunya saudara itu tidak akan bawa dampak yang baik dalam pelayanan itu. Dalam bidang apapun, saudara, tidak akan bawa dampak yang baik. Justru karena bisa menghancurkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis ini. Sehebat apapun, saudara, sepandai apapun, saudara, dipakai Tuhan sebesar apapun, saudara, jadilah saudara rendah hati dan apa adanya seperti Yohanes ini, saudara. Dia tidak menggunakan kehebatannya itu untuk menyingkirkan orang-orang yang di sekitarnya yang tidak sesuai dengan dirinya. Bisa saja pada waktu itu Yohanes mengatakan, aku memang Elia, memang aku ini Musa, memang aku ini Mesias. Saudara, bisa saja. Karena memang sudah luar biasa. Nanti kita akan lihat poin-poin berikutnya. Banyak pengikut Yohanes yang akhirnya meninggalkan, tapi dia enggak sakit hati, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita ya menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk diri sendiri. Tapi kembalikan untuk Tuhan. Kalau Tuhan berikan karunia, tujuannya sekali lagi untuk membangun. Membangun berarti yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak baik menjadi baik. Jangan justru kalau kita mampu lihat orang ini enggak bisa, dibuang, saudara.
Enggak, saudara. Justru kita harus bangun mereka supaya memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Kita masih ingat, Tuhan pernah memberikan kesempatan kepada suatu pohon yang tidak apa? Berbuah. Diberi kesempatan, saudara. Tuhan itu beri kesempatan supaya ya mungkin pada waktu itu belum bisa berbuah. Mungkin diberi kesempatan 2-3 kali, 4 kali, mungkin baru bisa berbuah. Ya, kalau memang sudah enggak berbuah, memang harus ditebang. Ya, saudara. Jangan belum di kesempatan, belum dididik, belum dilatih, belum diajar, saudara, sudah dibuang. Nah, saudara, ya, ini bukan tipe hidup Yohanes. Ya, dia mau membawa orang untuk percaya kepada Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi yang pertama, dia jujur, ya, dia jujur dengan dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi-nabi yang lain. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi dirinya sendiri. Tidak memoles supaya semakin dikenal, tapi memolesnya dengan cara-cara yang tidak rohani. Jadilah dirinya sendiri, saudara, apa adanya. Dan lakukan sesuai dengan porsi yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Kalau saudara sebagai seorang asar, lakukanlah asar saudara dengan baik. Ya memang saudara bidangnya di situ. Suka senyum, saudara, ya ramah, ya situlah di bidang saudara. Tapi kalau saudara suka orangnya tegang, sepaneng, mungkin saudara harus di tim doa. Ya, tim doa di situ. Ya, supaya Tuhan, saudara fokus sama Tuhan. Ya, fokus sepaneng sama Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah ramah, ya daftarkan diri sebagai seorang asar supaya orang datang itu, wah senang sudah disambut saudara. Bukan dengan sepaneng saudara, dengan cemberut saudara, dengan wah tegang saudara. Ya kalau datang sudah tegangi begitu, saudara mungkin itu yang pertama kali dan untuk terakhir kali saudara. Tapi kalau yang pertama nyambut senyum, wah ceria, ramah, wah saudara, orangnya ramah-ramah, baik-baik. Mungkin itu bukan yang pertama, tapi itu awal permulaan mereka untuk terus selanjutnya datang bersama kita, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, seorang hamba yang rendah hati. Seorang hamba yang rendah hati. Dikatakan 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes tidak mengaku Mesias, sebaliknya ia menamakan diri sebagai seorang hamba atau pelayan atau utusan. Dia hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasut sang tuan tidak layak. Ini justru menunjukkan bahwa ia memposisikan diri lebih ya dari seorang budak di hadapan Kristus atau sang Mesias. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah sikap rendah hati yang sangat inspiratif, tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Ya, jadi dia menunjukkan hal itu sebagai sikap yang tadi jujur dengan dirinya sendiri. Ya, tapi ini juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Dia seorang yang rendah hati. Dia tidak menjadi sombong dengan keterkenalannya, popularitasnya yang begitu luar biasa pada waktu itu. Tapi tetap dia, saudara, melakukan apa yang memang harus dia lakukan sebagai seorang hamba, seorang pelayan. Jadi kita harus ingat, saudara, bahwa orang yang tinggi hati akan apa, saudara? Direndahkan. Ya, orang yang sombong akan direndahkan. Itu Tuhan Yesus mengatakan, saudara. Jadi orang yang tinggi hati dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya, dia akan direndahkan. Itu dikatakan oleh Matius, ya dalam kitab Injil Matius 23 ayat 12. Dan juga Rasul Paulus juga, dia katakan dia tidak mencari ya perkenanan manusia,
pujian manusia. Ya, kalau dia masih mencari perkenanan manusia atau pujian manusia, maka dia katakan aku bukan hamba Kristus. Itu dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan demikian. Jadi Paulus yang sudah terkenal itu saudara, dia tidak menggunakan keterkenalannya itu bahkan sampai suatu saat saudara, dia mau disembah sebagai seorang apa? Dewa. Tapi dia menolaknya karena memang dia bukan untuk disembah. Dia hanya sebagai seorang alat, sebagai seorang hamba yang sama dengan manusia pada umumnya. Dia bukan Tuhan, dia bukan dewa. Tapi dia manusia sebagaimana yang dilayaninya. Sehingga dia katakan tadi dalam kitab Galatia 1 ayat 10. Dia tidak mencari keuntungan dari popularitas yang dia miliki itu tadi, saudara. Tapi dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Maka dia mencari perkenanan dari yang mengutusnya, yang mengangkatnya, yaitu Yesus sendiri. Jadi, saudara, dia adalah seorang yang rendah hati walaupun luar biasa. Tapi sekali lagi, Yohanes dan Rasul Paulus patut kita teladani, saudara. Jadi ketika kita dipakai dan diberkati Tuhan luar biasa, jangan kita menjadi berubah kesetiaan kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Orang yang tinggi hati, yang sombong, sudah pasti waktunya, saudara. Tinggal tunggu waktunya saja. Saudara, ada waktunya. Mungkin saudara tidak secepat yang kita pikirkan, mungkin cukup lama, saudara. Tapi pada ujung-ujungnya kalau orang bertobat, orang yang tinggi tidak bertobat, pasti akan direndahkan, saudara. Pasti akan direndahkan. Sudah banyak contoh di Alkitab, raja-raja yang tinggi hati, dia direndahkan seperti binatang. Dia harus makan apa, saudara? Rumput. Orang yang sombong, saudara, akan direndahkan serendah-rendahnya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan katakan, kalau engkau diberkati dengan segala sesuatu, jangan tinggi hati, jangan engkau melupakan Tuhan. Orang yang tinggi hati itu melupakan Tuhan, tidak ingat Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, seberapa besar pun sudah dipakai oleh Tuhan, seberapa besar pun engkau diberkati Tuhan, ingat akan Tuhan, bahwa itu berasal dari Tuhan, dan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi yang kedua, dia memiliki sikap yang rendah hati. Kepopulerannya tidak dipakai sebagai senjata untuk memegahkan diri, untuk mencari keuntungan sendiri, tapi sekali lagi dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Yohanes dan Rasul Paulus, dan saya berdoa supaya ini juga berlaku dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GPI Raja Wali ini. Sehebat apapun, seketerkenal apapun, tetap dia rendah hati dan hidup apa adanya sebagaimana Yohanes. Dan terakhir, saudara, yang ketiga, yaitu mempersiapkan diri dari tantangan. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita tentang ketaatan dan kerelaan Yohanes. Dia diperintahkan untuk membuka dan merintis jalan bagi Sang Mesias, dan ia melakukannya. Dia berseru-seru untuk memberitakan pertobatan sebagai persiapan menyambut Kristus. Dia juga rela kehilangan murid-murid untuk kemudian menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Siap menghadapi tantangan. Tantangannya apa, saudara? Ketika para muridnya yang begitu banyak waktu itu mengikut dia, tapi ketika Sang Mesias datang, ya saudara, maka ada beberapa muridnya berkata, Guru, murid-muridmu sekarang ini banyak meninggalkan kita dan mengikut siapa? Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, saudara? Masa sih? Kurang ajar ya, nggak tahu diri ya. Enggak, saudara. Justru Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dia memperkaya diri. Kalau enggak, saudara, wah, ribut, saudara. Ribut.
Kalau dia nggak siap menghadapi tantangan ini, dia bisa stres, bisa marah, saudara. Tapi Yohanes enggak. Saudara, kalau saudara membaca dalam Yohanes 2 ayat 35 ya sampai ayat 37, ya dikatakan apa di sana? Ya, coba kita baca. Yohanes 3, Yohanes 3 ayat 26. Itu salah itu. 26 sampai 28. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang, apa saudara, pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ini tantangan yang dihadapi oleh Yohanes. Jadi dengan begitu apa yang terjadi, popularitasnya semakin apa, saudara? Semakin redup, semakin berkurang. Karena apa? Pengikutnya semakin banyak mengikut kepada Yesus. Dikatakan semua mengikut dia. Bisa-bisa dia menjadi seorang apa, saudara? Seorang diri. Nggak ada pengikutnya lagi. Tapi Yohanes, saudara, dia tidak stres, dia tidak marah, tapi justru dia katakan, ya, biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan saya berdoa, saudara, ketika kita melihat orang lain berhasil, kita bukan menjadi marah, tapi dikembalikan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jangan melihat orang lain berhasil kemudian kurang ajar ya. Ini saingan baru ini, ya, saingan baru ini. Kemudian dengan cara dunia, bagaimana caranya supaya menghancurkan ya saingannya itu, saudara. Ini secara dunia, saudara. Dengan berita-berita hoak. Nah, ini musim politik sekarang ini kan, wah saudara, beritanya kan hoak semua, saudara ya. Ada yang benar, ada yang hoak juga, tapi supaya nggak dipilih, maka dihancurkanlah, saudara, karakternya dengan berita-berita yang buruk. Ya, supaya mereka yang menang, yang memberitakan ini. Nah, saudara, ini cara-cara dunia. Tapi bagi kita orang Kristen, kita harus menuruti hal itu, saudara, melakukan hal itu. Seperti Yohanes. Ya, ketika orang semakin tidak ikut dia, mengikuti yang lebih besar yaitu Mesias Yesus itu. Yohanes dikatakan memang dia harus semakin besar. Ya. Artinya bahwa dia tidak membuat Yesus saingan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam panggilannya. Dan saya berdoa supaya di gereja ini tidak ada saingan satu dengan yang lain. Semuanya sama-sama membangun untuk kerajaan Tuhan supaya semakin diperlebarkan dan semakin nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa membangun satu dengan yang lain, kerjasama dengan yang lainnya, saudara. Dan saya berharap ini sungguh-sungguh akan menolong kita supaya hidup kita bukan fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada siapa? Pada Kristus. Bagaimana tema utama kita tahun ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan bila kami belajar seperti Yohanes, supaya kami menjadi orang yang rendah hati dan hidup sebagaimana apa adanya. Sehingga ketika kami diangkat oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, kami tidak menjadi berubah akan kesetiaan kami, akan karakter kami, tetapi kami tetap menjadi orang yang rendah hati sebagaimana Yohanes, sekalipun dipakai Tuhan luar biasa untuk mendahului Sang Mesias, tetapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk mencuri kemuliaan Tuhan, untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan,
Tuhan semakin diperbesar dan dirinya semakin kecil. Tuhan semakin dipermuliakan dan mungkin Yohanes ini semakin dilupakan banyak orang. Tetapi Yohanes tetap setia memenuhi panggilan Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya firman Tuhan ini memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya mereka tahu akan panggilan Tuhan. Mereka melakukan porsi mereka masing-masing, karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menghancurkan orang lain, untuk persaingan orang lain, untuk kemegahan diri sendiri. Tapi Tuhan, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperlengkapi satu yang lain, untuk membangun satu yang lain, sehingga gereja ini bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dan harapkan, supaya namamu dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, karena tahun ini sudah pulih kembali, maka jam ibadah saudara akan kembali seperti semula.